Oke, baik, kita akan belajar pecahan biasa. Kita ubah ke pecahan desimal dan juga sebaliknya ya. Baik. Nah, bagaimana untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Caranya, oke. Baik, di sini misalnya pecahan biasanya 2/10. Nah, kalau 2/10 ini berarti gampang. Per 10-nya ini berarti kan 10. Kalau 10 berarti di belakang koma itu satu angka. Nah, berarti angka kita buat 0,2. Nah, berarti di belakang koma satu angka kalau per 10 ya. Kalau misalnya ada soal 2/100 berarti di belakang koma ada dua angka karena pernya 100 ya. Kalau per 10 satu angka, kalau per 100 di belakang koma harus ada dua angka ya, berarti 0,02 ada dua angka, yaitu di belakang koma ada dua angka, yaitu angka 0 dan angka 2. Nah, kalau misalnya pecahannya itu adalah 12/100, ya udah berarti di sini adalah 0,12 itu ya. Nah, begitu juga kalau misalnya 12/1000. Nah, berarti pecahan desimalnya adalah 0,012. Nah, di belakang komanya ada 3 angka karena pernya 1000 ya. Jadi di belakang koma harus ada 3 angka. Kalau per 10 berarti satu angka. Kalau per 100 berarti di belakang koma ada dua angka. Kalau per 1000 berarti ada 3 angka. Nah, oke. Kalau misalnya di sini 12/10. Nah, kalau 12/10 berarti di belakang koma harus ada satu angka, berarti yaitu 1,2. Nah, gitu ya. 1,2 karena pernya 10. Jadi di belakang koma satu angka, jadi 1,2. Oke. Nah, kalau angka penyebutnya genap sih gampang, tapi kalau angka penyebutnya tidak genap bagaimana? Nah, contohnya di sini ya, contohnya misalnya 3/4. Nah, bagaimana kalau 3/4 ini kita ubah menjadi pecahan desimal? Bagaimana caranya? Nah, kita gunakan cara pembagian susun ke bawah. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini ya, di coretan. Nah, jadi 3 kita bagi dengan 4. Nah, 3 ini dibagi dengan 4 kan nggak bisa, berarti kita kasih bantuan 0 ya, kita kasih bantuan 0. Nah, ketika kita kasih bantuan 0 di sini harus ada syaratnya, 0, nah itu syaratnya. Jadi kalau kita kasih bantuan 0 di dalam pembagian sini berarti di atasnya ini harus kita kasih 0, nah sekarang 30 dibagi 4 berapa yang mendekati? Yang mendekati adalah 7. Nah, 7 kali 4 28. Nah, kita tulis di situ 28-nya. Kita kurangin. 30 dikurang 28 2. Ya. Nah, 2 ini kita bagi dengan 4 nggak bisa. Berarti kasih bantuan lagi 0. Nah, ketika kita kasih bantuan lagi 0, nah, tadi kan sudah kasih bantuan 0 di awal ini. Nah, berarti di sini kasih syarat tadi 0, tapi kalau sudah ada syaratnya tadi, pertama sudah ada syaratnya, berarti di sini nggak usah ya, nggak usah kasih syarat lagi karena kita sudah ada syarat pertama. Kalau syarat pertamanya sudah ada, sudah lanjut saja, nggak usah kasih syarat, langsung kasih bantuan 0 saja ya. Oke, jadi 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 kali 4 20. Nah, hasilnya berapa? 0 dikurangin.
Jadi kita lihat hasilnya di sini 0,75. Kita tulis hasilnya 0,75. Jadi 3/4 kalau kita ubah ke pecahan desimal, hasilnya adalah 0,75. Oke, mudah? Mudah sekali ya. Kalau kita mau mencoba pasti bisa. Nah, kita coba lagi. Satu contoh soal lagi. Misalnya 3 per berapa? 2/3 aja ya. Kita contohnya 2/3. Nah, 2/3. Nah, bagaimana dengan 2/3 ini kalau kita ubah ke pecahan desimal? Nah, sama. Kita harus cari cara pembagian susun ke bawah, yaitu 2 dibagi 3. Nah, yang atas di dalam pembagiannya ya. 2-nya taruh di dalam, nah, pembaginya 3 taruh di luar sini ya. Jangan dibalik. Oke. 2 dibagi 3 nggak bisa, berarti kita kasih bantuan 0. Nah, kalau bantuan pertama harus ada syaratnya, yaitu 0, nah 20 dibagi 3 yang mendekati adalah 6. 6 kali 3 18 ya. Dikurangi 20 kurangi 18 2. Kasih bantuan lagi yang kedua. Nah, berarti nggak usah pakai syarat karena sudah bantuan yang kedua ya. Yang pakai syarat itu hanya bantuan yang pertama. Nah, jadi 20 bagi 3 6 juga. Nah, 6 kali 3 18 lagi. Kita kurang lagi 2 lagi. Kasih bantuan lagi 0. Ya. Nah, kalau kita kasih bantuan terus sama hasilnya kan 6 6 6 6 6 6 6 terus. Nah, tapi kalau seperti ini kita cukup sampai di 2 angka belakang koma ya. Kalau kita menemukan seperti ini, angkanya sama terus-terusan, kita cukup 2 kali saja. Jadi hasilnya adalah 0,66. Sebenarnya 66666 gitu ya. Tapi cukup dengan di belakang koma 2 angka saja. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di dalam komentar. Terima kasih.